Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran dengan judul Goodness of God. Goodness of God, kebaikan Allah. Mengenal Allah dengan benar adalah sesuatu yang sangat penting. Bahkan tidak ada hal yang lebih mendesak setiap kita selain bagaimana kita mengenal Allah dengan benar. Karena memang hidup ini adalah tentang Dia. Hidup ini bukan hanya sekedar dari Dia, berasal dari Dia, tapi juga adalah tentang Dia. Ketika kita mengatakan Tuhan itu baik, itu haruslah dengan pengertian yang benar, yang berangkat dengan kebenaran firman-Nya sendiri. Sebab kita hidup pada masa di mana orang-orang mempersoalkan kebaikan Tuhan. Mungkin tidak jadi masalah bagi setiap kita ketika semua keadaan hidup kita baik-baik saja. Nah, kadang-kadang kita tidak fair Bapak Ibu. Waktu semuanya baik-baik saja, kita diberkati, lagi dipromosikan oleh Tuhan, kita on the top. Pokoknya bisnis, usaha kita, pekerjaan kita sangat diberkati oleh Tuhan. Kita gak pernah bertanya sama Tuhan, kenapa aku Tuhan yang kau berkati, kenapa gak Ibu Maya aja? Tapi kalau ketika kita banyak masalah, banyak penderitaan, hidup susah sekali, bisa kita dengan mudahnya berkata, kenapa aku Tuhan? Untuk hal yang buruk, hal yang tidak baik, kita tidak ingin mengalaminya. Kita tidak inginkan. Padahal tidak jarang Tuhan mengerjakan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita lewat situasi kondisi kita yang tidak baik. Tidak jarang Tuhan mengemas berkat lewat setiap persoalan atau masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan pertolongan Tuhan itu selalu nyata. Amin. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, yang pertama tidak mungkin melebihi dari kemampuan kita atau kekuatan kita. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami hanyalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Ada kalanya yang membuat kita hancur itu bukan karena masalahnya, tapi kita itu merasa sebagai orang yang paling menderita di dunia ini. Seakan-akan tidak ada orang yang lebih menderita daripada kita, Pak. Itu yang membuat kita hancur, Pak. Padahal banyak orang di luar sana yang jauh lebih menderita daripada kita. Betul enggak? Betul enggak? Nah, kebenaran firman Tuhan juga mengajarkan ada seorang tokoh yang bernama Ayub yang penderitaan hidupnya itu luar biasa. Dia mengalami kehilangan dan penderitaan yang sangat luar biasa hebatnya. Tetapi didapati di akhir hidupnya Ayub menang. Dia berkata apa? Dulu aku mendengar engkau dari apa kata orang, tapi hari ini mataku memandang engkau. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Dia adalah pribadi yang baik, pribadi yang mengasihi kita. Tidak ada rancangan yang buruk pada Allah. Yang baik yang Tuhan rancangkan bagi setiap kita. Kalaupun kita mengalami sesuatu yang buruk, itu karena kesalahan kita. Atau Tuhan izinkan supaya sesuatu yang baik yang daripada Allah itu digenapi dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Untuk itu di sini persoalan percaya itu harus dikedepankan. Kita harus benar-benar percaya kepada Allah dan tidak sedikit pun menaruh curiga terhadap Allah. Percaya sepenuhnya. Tidak ada keraguan sedikit pun, tidak ada menaruh curiga sedikit pun pada Allah. Karena kita tahu dalam segala hal Dia layak untuk dipercaya. Yang setuju katakan amin. Siapa di sini yang pernah dikecewakan sama Tuhan? Ada? Siapa di sini yang pernah mengecewakan Tuhan? Memang luar biasa memang jemaat Igre ini. Bukan hanya ada jawabnya, banyak, sering. Tapi kita bersyukur
punya Tuhan yang panjang sabarnya. Untung Tuhan kita itu nggak seperti wasit sepak bola yang kesabarannya hanya dengan 2 kartu kuning. Kalau kesabaran Tuhan seperti itu, tidak ada di antara kita yang hidup sampai hari ini, Pak. Mati, Pak, semuanya, Pak. Betul nggak? Iya, hampir setiap hari kita buat salah. Makanya nggak ada hal yang lebih kita syukuri dalam hidup ini selain kita mengenal dan mempercayai Allah di dalam Kristus Yesus. Kita tahu bahwa Dia telah memulihkan hidup kita, Dia telah mengubahkan setiap kita, Dia telah menyelamatkan kita karena Dia mengasihi setiap kita. Tidak peduli seberapa banyak dosa dan kesalahan kita lakukan, tidak peduli seberapa buruk masa lalu kita, latar belakang kita, kasih Tuhan jauh lebih besar dari semuanya itu. Sebesar-besarnya kesalahan kita, sebesar-besarnya dosa kita, anugerah Tuhan jauh lebih besar. Dan tangan Tuhan selalu terbuka bagi mereka yang sungguh-sungguh datang kepada Dia. Amin. Garis bawahi kata sungguh-sungguh. Jadi kalau kita nggak sungguh-sungguh kepada Tuhan, jangan datang sama Tuhan, Pak. Kadang-kala kita itu gampang sekali minta ampun sama Tuhan. Oh, Tuhan pasti ampuni. Tapi jangan minta ampun kalau kita nggak sungguh-sungguh mau bertobat. Amin. Amin. Sebab kita hanya akan mempermainkan kasih karunia Tuhan. Tuhan jangan dipermainkan. Ya kan, siapapun nggak boleh permainkan, termasuk si Dia, nggak bisa dipermainkan. Amin. Apalagi Tuhan, Mbak. Jadi kita harus memandang Allah dengan cara pandang yang benar. Sebab cara pandang yang benar itu sangatlah penting. Sebab kalau tidak kita dengan gampangnya bisa menyalahkan keadaan, menyalahkan orang, apalagi menyalahkan Tuhan, dan itu tidak boleh sama sekali. Semarah apapun kita, ingat, separah apapun keadaan kita, ingat, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Ada banyak dalam hidup ini yang kita tidak tahu, ada banyak misteri, dan kita bertanya-tanya. Tetapi dalam pergumulan kita, dalam banyaknya pertanyaan kita, tapi kita tetap menaruh percaya dan berserah kepada Tuhan. Tetap kita adalah manusia. Tetapi jangan biarkan ya manusiawi kita itu menguasai setiap kita. Hidup kita adalah karena atau harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Filipi 1 ayat 27, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil. Jadi pikiran kita yang harus dicocokkan dengan Injil. Jangan sebaliknya, Injil dicocokkan dengan pikiran kita. Pikiran kita yang dicocokkan dengan Injil. Karena apa? Karena Injil gak ada cacat, gak ada celah. Kalau pikiran kita banyak kali cacatnya, banyak kali salahnya, banyak kali nodanya. Jadi jangan cocokkan Injil dengan pikiran kita, cocokkanlah pikiran kita dengan Injil. Biarkan Allah yang benar itu. Dan bagaimana karyanya dalam kehidupan kita. Bagaimana Dia menyatakan kasih dan karyanya bagi setiap kita. Kebaikannya bagi setiap kita. Injil adalah suatu berkat dan anugerah yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Dan gak kebayang kehidupan kita tanpa Injil. Ibarat kita hidup dalam kegelapan. Injil yang menerangi kehidupan kita. Untuk itu sekali lagi, pikiran kita, kehidupan kita harus disesuaikan, dicocokkan dengan Injil. Jadi cara pandang yang benar itu sangatlah penting. Untuk itu ketika kita mengatakan bahwa Allah itu baik, maka itu haruslah dengan cara pandang yang benar. Mengapa kita katakan Tuhan itu baik? Yang pertama-tama karena Dia adalah sumber dari segala yang baik. Yakobus 1 ayat 17. Kita buka ayatnya. Yakobus 1 ayat 17. Dikatakan demikian. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi segala sesuatu yang baik itu berasal daripada Tuhan. Ini menjadi
cara pandang yang utama dan pertama yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita, dalam kehidupan kita ketika kita berkata Tuhan itu baik. Karena memang Dia adalah baik dan tidak ada kejahatan dalam diri Tuhan. Dia tidak pernah melakukan sesuatu secara tidak adil. Sempurna segala tindakan Tuhan, sempurna segala sesuatu yang ada pada dirinya, rencananya. Dan semuanya itu adalah untuk kebaikan setiap kita. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dalam segala hal Dia mendatangkan kebaikan. Kalau kita percaya bahwa Allah kita itu baik dan cakap mendatangkan kebaikan dalam segala hal, maka seharusnya lah kita menaruh percaya kepada Tuhan dalam segala hal. Allah kita itu luar biasa baiknya. Nah, Roma 8 ayat 28 itu sering disalahpahami. Baik di situ jangan diturunkan standarnya. Baik di situ bukan dalam pengertian mendatangkan kebaikan. Kebaikan di situ jangan dipahami dalam pengertian begini, dari miskin jadi kaya, nggak punya istri jadi punya istri, nggak punya suami jadi punya suami. Tadinya bergumul ingin sama si dia, akhirnya setelah bertahun-tahun aku berdoa, Tuhan jawab pergumulanku. Bukan dalam pengertian itu. Aku bergumul ingin dapat rumah, Tuhan kasih rumah. Memang Tuhan itu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bukan dalam pengertian itu maksud firman Tuhan itu. Kebaikan yang dimaksud adalah ketika kita diberikan peluang untuk kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya yang tunggal. Ketika Tuhan bekerja untuk membawa kita semakin serupa dengan anaknya yang tunggal. Ini kebenaran yang dahsyat. Tidak ada kebenaran yang lebih dahsyat daripada ini. Ketika kita diberikan peluang dan kesempatan untuk menjadi serupa dengan anaknya yang tunggal. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Nah, ini juga sesuatu yang harus kita ingat. Percaya Yesus tujuannya bukan hanya sekedar untuk masuk surga, tapi supaya kita mendatangkan suasana surga dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Dan ini adalah misi kita. Menghadirkan suasana surga dalam kehidupan kita. Jadi tujuan kita percaya Yesus bukan hanya sekedar supaya masuk surga, itu bonus bukan tujuan. Tetapi bagaimana kita menghadirkan suasana surga dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam semua aspek kehidupan kita. Inilah panggilan kita ketika kita percaya kepada Yesus. Menghadirkan suasana surga. Apa yang ada di surga? Sukacita, kasih, kebenaran, damai sejahtera. Itu yang ada di surga. Dan itu yang harus kita hadirkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menjadi orang yang penuh dengan damai sejahtera. Menghadirkan damai sejahtera. Ya, di mana kita hadir orang merasakan damai sejahtera. Jangan sampai di mana kita hadir orang jadi susah hati. Kok datang kawan ini? Udah enak-enak dari tadi kita di sini, tiba-tiba datang dia jadi hancur suasana. Jangan sampai jadi kayak gitu. Ya kan? Harusnya kehadiran kita itu ditunggu-tunggu. Aduh, kayaknya kalau tanpa Pak Samuel kayak garing gitu ya. Gimana gitu. Tapi kalau dia ada kayak itu nano-nano, permen rame rasanya. Amin. Amin apa? Jadi tujuan kita percaya Yesus adalah bagaimana kita menghadirkan suasana surga dalam kehidupan kita. Tapi masalahnya ada nggak role modelnya Tuhan Yesus? Tujuan kita percaya Yesus itu bukan hanya sekedar supaya kita mendapatkan keselamatan itu, surga itu. Ya kita percaya memang kalau tanpa Yesus tidak ada keselamatan. Amin. Kisah Rasul 4 ayat 12, keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam siapa? Yesus. Jadi tidak ada keselamatan di luar Yesus. Yesuslah satu-satunya jalan. Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang sampai kepada Allah Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kalau mau ke surga, jalannya sudah tepat percaya Yesus. Karena hanya pribadi yang dari surga yang bisa membawa kita ke surga. Yohanes 3 ayat 13. Jadi jangan percaya kepada siapapun ya yang mengiming-imingi surga kalau tidak berasal dari surga. Kalau kita percaya akan masuk surga karena kita tahu Yesus itu berasal dari surga. Jadi sudah tepat kita percaya Yesus. Amin. Untuk itu jangan seorang pun di antara kita yang mau mengorbankan imannya karena sesuatu atau seseorang. Apapun itu. Ya ada orang Kristen yang sampai seperti itu karena jabatan dilepaskan imannya. Itu menghinakan Tuhan Yesus.
Coba hanya karena untuk sesuatu yang sementara, sesuatu yang fana, sesuatu yang sementara dan fana, kita rela meninggalkan iman kita. Sama-sama katakan dengan saya, sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Yang benar. Cius. Nanti kalau tiba-tiba kita dikasih 15M, tinggalkan Tuhan Yesus. Apa 15M? Boleh. Ya. Yang begini-begini, pokoknya segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu kita harus hindari, kita harus jauhkan. Ya, termasuk lagu itu tuh, itu lagu yang menyesatkan itu. Jangan boleh pegang ini, ini, tapi yang satu itu tidak boleh. Ya Allah. Boleh pegang ini, boleh pegang itu, tapi yang satu itu tidak boleh. Apa? Itu menyesatkan. Itu sih menyesatkan. Ya Allah. Ada aja apa? Ya anak-anak ibu perhatikan bu. Ya kalau TikTok enggak masalah sih sebenarnya. Tapi yang begitu-begitu jangan. Langsung marahin. Nina! Sini kau. Apa enggak boleh tadi itu? Nah tujuan kita percaya Yesus. Ya. Betul, untuk memperoleh keselamatan. Tapi nggak kalah penting adalah mengikuti teladan hidupnya. Amin. Iya, salib adalah sentral dari pemberitaan Injil. Yesus yang tersalib. Makanya Paulus berkata demikian, 1 Korintus 2 ayat 2. Aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus yang tersalib. Because the cross is the central. Karena salib itu adalah sentral dan jantung dari kekristenan. No cross, no crown. No cross, no redemption. Tidak ada salib, tidak ada penebusan, tidak ada pengampunan. Amin. Iya. Dan ingat bahwa Yesus tersalib itu karena kita, Pak. Karena dosa-dosa kita. Katakan kiri kanannya, karena ibu, karena bapak. Karena kita, Pak. Iya kan? Jadi, aduh, makin terkagum kita dengan Tuhan kita. Makin terkagum kita dengan Tuhan kita. Jadi kalau ditanya, kalau kita tetap percaya bahwa Yesus itu Allah, bagaimana kita mengikuti teladan hidupnya Pak Pendeta? Yang pertama-tama, justru kita jauh lebih kagum kepada Yesus kalau kita percaya dia adalah Allah. Betul enggak? Dia dari sorga, dia pemilik sorga, dia tinggalkan sorga demi setiap kita. Justru jauh lebih kagum kita kalau meyakini hal ini, kalau kita percaya bahwa dia Allah. Dan kalau kita nggak percaya, nggak logis Pak Pendeta, Allah menjelma menjadi manusia. Saya mau tanya, mana yang lebih logis, Allah jadi manusia atau manusia jadi Allah? Manusia jadi Allah? Jangankan manusia jadi Allah, Pak. Manusia jadi Hulk, Superman, Wakanda Forever, itu hanya di bioskop, Pak. Halo? Bisa paham ya? Bisa nangkap ya? Tapi kalau Allah jadi manusia mungkin nggak? Mungkin nggak? Mungkinlah karena Allah Maha Kuasa. Kalau kita nggak percaya Allah bisa menjelma menjadi manusia, berarti kita menyangkali kemahakuasaannya. Bisa nggak Allah jadi kucing? Bisa nggak jadi pohon? Jadi gunung? Jadi apapun? Tapi kenapa dia jadi manusia? Karena kita Pak yang berdosa, Pak. Makanya dia menjelma menjadi manusia. Pertanyaannya yang tepat itu bukan begini. Bukan begini, apakah bisa? Apakah mungkin Allah jadi manusia? Bukan itu pertanyaannya. Tapi mengapa Allah jadi manusia? Bisa nangkap? Karena kalau Allah tidak menjelma menjadi manusia, kita nggak mungkin selamat. Kenapa harus dalam keadaan sebagai manusia dia menebus kita? Karena upah dosa ialah maut. Makanya kalau dia memilih untuk mau menyelamatkan kita, dia harus memenuhi konsekuensi maut itu. Memenuhi konsekuensi dosa, yaitu maut. Bagaimana Allah bisa mati? Allah bisa mati nggak? Oh, kok bisa?
Allah bisa mati enggak? Enggak bisa. Tapi supaya dia bisa mati, pintar sekali memang cuma Igrea ini. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Makanya dia menjelma menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14. Lalu Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Kenosis. Dia berinkarnasi, menjelma menjadi manusia. Supaya apa? Supaya kita manusia bisa diselamatkan dan bisa mengenal Allah dengan benar. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jadi ini bukan hanya sekedar soal Yesus tersalib supaya kita diselamatkan ketika kita percaya Yesus, tapi juga soal teladan hidup. Kalau hanya sekedar soal salib, pernah nggak Bapak Ibu berpikir begini, kenapa ya Tuhan Yesus itu nggak langsung disalibkan umur 12 tahun, waktu di bait suci Allah, langsung aja ditangkap dia, waktu kecil, salibkan aja dia. Pernah nggak kita bertanya-tanya begitu? Nggak pernah. Lalu Bapak Ibu mikirin apa? Pernah nggak? Mikir Pak, mikir hutang, uang sekolah anak, kontrakan mau habis. Boro-boro mikirin doktrin Kristologi Pak. Tritunggal apalagi Pak. Hidupku udah rumit, jadi jangan dirumitin. Yang begini-begini, pendeta pingsan. Mikirin jodoh. Itu saya. Kok ketawa? Kok ketawa? Jahat kali memang ya. Buat kali lagi ketawanya. Sakit hati saya. Aduh. Kalau pendeta itu menyakiti jemaat, itu dosanya besar sekali. Tapi kalau sampai jemaat menyakiti pendeta, itu dosanya nggak terampuni. Sampai mana tadi? Sampai jodoh lagi. Tapi yang satu itu. Aduh Tuhan. Emang ngoyo emang. Aduh. Sak napas saya. Pernah gak kita pikirkan kenapa dia nggak langsung disalibkan waktu dia umur 12 tahun waktu dia kecil. Nah kalau dia langsung disalibkan waktu kecil, apanya yang mau dicontoh? Apanya yang mau diteladani? Halo? Jadi percaya Yesus itu bukan hanya sekedar untuk menerima keselamatan atau masuk surga, tapi supaya kita mengikuti jejak hidupnya. Amin. 1 Yohanes 2 ayat 8, ayat 6. Barang siapa yang mengaku mengenal dia, ia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Bagaimana Yesus hidup kalau dia tidak mengalami apa yang kita alami? Dia alami apa yang kita alami. Dia bukan hanya tahu perasaan kita, penderitaan kita, tapi dia mengalami, dia merasakan. Untuk itu pribadi yang paling mengerti setiap kita, dalam setiap pergumulan kita, penderitaan kita adalah Tuhan Yesus. Karena dia bukan hanya tahu, tapi merasakan. Siapa di sini yang pernah dihianati? Siapa di sini yang pernah dihianati? Tahu bahasa Indonesia? Kalau kita pernah kecewa karena dihianati, Yesus pernah dihianati. Oleh siapa? Oleh siapa? Semua murid, secara khusus Yudas. Dan dari Yudas setelah kita tahu bahwa tidak semua ciuman itu romantis. Ternyata ada ciuman pengkhianatan. Gak semua ciuman itu romantis. Tapi ada? Ya itu racun sebenarnya. Apalagi Petrus itu sosok pahlawan. Sekali-kali hal itu gak terjadi padamu Tuhan. Padahal nanti dia yang menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Betul gak? Yang 3 kali itu ayam berkokok atau Petrusnya yang menyangkal? Yang 3 kali itu ayam berkokok atau Petrusnya yang menyangkal? Itu saya ingat tuh waktu di kelas ya. Di kelas saya atau teman saya ya. Jadi ada presentasi itu ya. Lagi presentasi ini kan
S2 nih. Kan pertanyaannya tajam-tajam. Bisa-bisanya ada satu orang, pengantarnya udah jago, udah akademis banget. Tiba-tiba dia tanya begini, kira-kira waktu Petrus menyangkal, lalu ayam berkokok, kira-kira jenis ayamnya itu jenis ayam apa Pak Pendeta? Itu kita nggak lempar kursi pun udah mujizat. Coba, kok jenis ayam? Bisa-bisanya dia tanya jenis ayam apa? Aduh, ayam bangkok. Aduh Tuhan. Aduh. Bisa-bisanya seperti itu. Ya Tuhan. Aduh. Nah, kalau Tuhan Yesus disalibkan umur 12 tahun atau waktu kecil, maka tidak ada dari hidupnya yang bisa kita contoh. Jadi dia harus menjalani kehidupannya. Dan umur 33,5 tahun itu sudah umur yang cukup. Waktu yang cukup yang dia jalani. Dan sudah banyak sekali contoh yang dia berikan. Ya, ketika dikhianati bagaimana respon dia. Ya kan, yang puncaknya dia berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tidak ada alasan terbesar, tidak ada alasan yang lebih besar dalam kita memberikan pengampunan selain Yesus yang tersalib. Dengan kita melihat Yesus yang tersalib, kita menyadari bahwa kita pun adalah orang-orang yang hidup karena diampuni. Amin. Ya, pengampunan itu dahsyat kuasanya. Jadi kalau Tuhan tidak melepaskan pengampunan, nggak mungkin kita bisa hidup. Jadi berharga sekali pengampunan itu. Saya bukan mengecilkan penderitaan kita atau sakit hati kita. Tetapi tidak ada untungnya, tidak ada gunanya kita menyimpan dendam dan kepahitan. Amin. Dendam, kepahitan, sakit hati, semuanya itu sampah. Hati kita bukan tempat untuk sampah. Amin. Hati kita bukan tempat untuk sampah. Kita harus buang, jangan memberikan celah bagi setan untuk menghancurkan kehidupan kita. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kan jelas lagunya, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini, ku kan menari. Kok bisa? Kok bisa? Ya bisa lah, cuman salah server. Aduh Tuhan. Jadi kita nggak mungkin bisa kita nggak mungkin bisa meneladani Allah. Tapi kan Allah itu telah menjadi manusia sehingga kita bisa mengikuti teladannya. Dan dia telah menunjukkan banyak sekali teladan bagi setiap kita untuk kita ikuti. Untuk itu percaya Yesus itu harus dipahami dalam pengertian mengikuti jejak hidupnya. Amin. Seperti apa jejak hidup Tuhan Yesus? Seperti apa kehidupan yang dijalani oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu? Ia penuh belas kasihan. Nah, kita harus jadi orang yang seperti itu, penuh belas kasihan. Iya kan? Termasuk kita jadi orang-orang yang susah membenci, mudah untuk mengampuni. Atau sebaliknya, kita susah untuk mengampuni, mudah untuk membenci. Oh, mantap sekali memang Igre ini. Tidak. Ya, kita harus jadi orang yang berbelas kasihan, penuh dengan belas kasihan, sama seperti Tuhan Yesus. Ya kan, susah hati dia ketika lihat orang susah. Ya kan, bahagia dia lihat orang bahagia, susah lihat orang susah. Jangan sebaliknya, bahagia lihat orang susah, susah lihat orang bahagia. Ah, ini bahaya nih. Ini tanda-tanda orang sakit hati. Iya. Nah, yang begini-begini harus kita jauhkan dari kehidupan kita. Amin. Karena teladan kita itu Tuhan Yesus. Kalau sedikit-sedikit marah, itu bukan anak Tuhan Yesus. Iya. Ya kita harus serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Kalau Tuhan Yesus itu sedikit-sedikit berdoa. Iya kan? Sedikit-sedikit berdoa. Sedikit-sedikit datang kepada Bapa. Sedikit marah. Kalau kita sedikit-sedikit marah. Itu beda ya. Sedikit-sedikit marah berarti seringkali dia marah. Kalau Tuhan Yesus pernah marah enggak? Pernah ya? Pernah, tapi jangan biarkan ya berlarut-larut amarah kita. Nggak jadi masalah. Biasa itu. Bisa setiap kita seperti itu, tapi kita harus menguasai diri kita dan jangan dikuasai oleh amarah kita. Meskipun itu nggak mudah, apalagi kita orang Batak ini, temperamental.
Tapi di sini tidak ada orang Batak seperti itu. Di Kalimantan banyak. Sampai saya di Kalimantan, saya bilang di Kalimantan tidak ada. Di Bekasi banyak. Kecuali di gereja. Jadi dalam segala hal Tuhan Yesus itu dapat diikuti. Belas kasihannya, dia mudah untuk mengampuni, kesabarannya, kasihnya, ya, keadilan. Dalam semua hal Yesus itu bisa diteladani. Itu juga salah satu yang membuat kita bersyukur, percaya Yesus, mengikut Yesus. Karena apa? Dia model yang sempurna. Amin. Amin. Tapi pertama-tama kita butuh Yesus itu bukan teladannya, tapi keselamatan yang dia kerjakan. Karena gini, karena kalau kita bersikeras menekankan teladan hidupnya, di PL juga, di perjanjian lama, banyak menyaksikan tokoh-tokoh yang luar biasa teladan hidupnya. Betul enggak? Yusuf dengan integritasnya, dengan karakternya, yang gak gampang goyah ketika dirayu atau digoda. Ya kan? Itu luar biasa pasti goda dari Tante Potifar. Yusuf, itu pasti begitu, luar biasa lah pokoknya kalau mau dramatisir. Tapi gak mudah goyah dia. Karena apa? Karena dia tetap memandang Tuhan. Lalu ada siapa lagi? Abraham yang teruji imannya. Bahkan ketika diminta untuk dipersembahkan anaknya yang bernama Ismail, ya betul. Siapa? Bukan Ismail. Mantap sekali memang. Udah nonton His Only Son? Belum? Sama kita. Dipersembahkan, anaknya diminta. Coba, udah lama dia dapat anak, bisa-bisanya Tuhan ambil anaknya. Itu kan sebenarnya bisa kecewa dia, betul nggak? Bisa aja dia marah. Jangan berpikir bahwa dengan gampangnya, dengan mudahnya langsung Abraham memberikan anaknya. Jangan berpikir begitu. Pasti juga sedih, dia sangat sedih, sangat susah. Dan saya lihat cuplikan dari film His Only Son. Susah hati sebenarnya. Tapi pada akhirnya dia berikan karena dia percaya bahwa Allah mampu menghidupkan orang yang mati. Betul nggak? Di kitab Roma disaksikan itu. Nggak ada yang mustahil bagi Allah. Meskipun Abraham itu punya anak di usia berapa? 100 tahun. Dan Sarah di umur 90. Coba umur 90 wajar waktu di Kejadian 18 diceritakan, dikisahkan. Kejadian 18 dikisahkan waktu Tuhan kasih tahu bahwa mereka akan punya anak. Itu Sarah ketawa. Bisa-bisa aja Tuhan Yesus bercanda. Kok bisa-bisanya Tuhan Yesus bercanda? Itu penampakan Tuhan Yesus ya Teofani dalam perjanjian lama. Kok bisa-bisanya Tuhan bercanda? Mungkin begitu sampai ketawa dia kali ya. Meskipun dia nggak mengakuinya ketika Tuhan tegur. Iya kan? Umur segitu mah bukan, umur 90 tahun dia punya anak. Itu bukan lagi mati pucuk. Udah mati semuanya. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya kan? Tuhan tidak pernah bercanda. Yang begini-begini Tuhan serius. Iya kan? Meskipun Tuhan itu juga punya humor. Tapi dalam hal ini Tuhan serius. Dan itu bukan hal yang sukar bagi Tuhan. Segala sesuatunya mungkin bagi Tuhan. Abraham. Siapa lagi tokoh-tokoh yang luar biasa dalam perjanjian lama? Musa. Daud. Salomo, Daniel, banyak sekali tokoh-tokoh yang luar biasa hidupnya, teladannya. Contoh yang mereka berikan luar biasa dengan kesetiaan, integritas. Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka diancam untuk dibunuh dengan dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala. Tetap mereka setia menyembah Tuhan yang benar. Apa kata mereka? Ketahuilah Tuanku Raja, kami, ya kan, kalau Tuhan kami sanggup untuk menolong kami. Tetapi kalaupun Tuhan kami tidak menolong kami tetap tidak akan menyembah patung Tuanku Raja. Luar biasa integritasnya, kesetiaannya. Yang mana yang seperti ini sudah langka. Seharusnya ya kita sebagai orang percaya itu bisa mengikuti teladan dari mereka. Tetapi, ini yang perlu kita garis bawahi. Ya, tetapi sehebat-hebatnya mereka, seluar biasanya kehidupan yang mereka jalani, tetap ada cacatnya, tetap ada celahnya. Betul nggak? Tapi ada satu tokoh yang tidak ada sama sekali cacatnya. Dalam segala hal dia bisa dicontoh teladan hidupnya. Dan ada satu tokoh, dan ini tokoh yang sama,
yang bisa memberikan atau melakukan sesuatu yang gak bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk tokoh-tokoh perjanjian lama, meskipun mereka itu hebatnya luar biasa dalam hal teladan hidup, dalam hal iman, dalam hal pengharapan. Ada satu hal yang gak bisa mereka lakukan atau berikan, apa? Keselamatan. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita butuh Yesus, itu bukan hanya sekedar teladan hidupnya, tapi keselamatan. Yang ini adalah sesuatu yang gak bisa dilakukan atau diberikan oleh siapapun selain oleh Allah. Dan kalau kita percaya Yesus itu adalah juru selamat, tapi gak percaya Yesus itu Allah, itu aneh. Yesus gak mungkin jadi juru selamat kalau dia bukan Allah. Karena jelas dalam perjanjian lama hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Amin. Jadi gak mungkin Yesus tidak Allah, sementara dia adalah juru selamat. Amin. Dia pasti adalah Allah itu sendiri. Dia adalah Tuhan. Dia datang ke dunia karena memang hanya Dia yang bisa menyelamatkan setiap kita. Dan puncak dari kebaikan Allah adalah ketika Ia turut merasakan apa yang kita rasakan. Kepedihan dan penderitaan hidup yang kita alami juga dialami oleh Yesus yang adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Tidak ada alasan bagi kita untuk mundur sekalipun banyak masalah atau tekanan dalam hidup ini. Karena sejatinya melalui pengalaman kemanusiaan anaknya yang tunggal, kita dapat dihiburkan dan diyakinkan bahwa kita bisa tampil sebagai pemenang. Tuhan Yesus bukan hanya tahu apa yang kita rasakan, tetapi Ia mengalami apa yang kita rasakan. Ibrani 2 ayat 18. Lalu Markus pasal yang ke-10 ayat 17 sampai 27. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah ya. Nah, saya kasih tahu aja narasi konteksnya. Latar belakang atau cerita dari konteks ini. Jadi ada seorang anak muda yang datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Garis bawahi, hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu hanya bisa diberikan oleh siapa? Hidup yang kekal itu hanya bisa diberikan oleh siapa? Tuhan, Allah. Lalu apa kata Tuhan Yesus ayat 18? Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Hidup kekal berasal dari siapa? Allah. Yesus memberikan jawaban, tidak seorang pun yang baik kecuali. Ayat ini sering disalahpahami. Konteks ini sering sekali disalahpahami. Disimpulkan bahwa Yesus tidak Allah. Dengan Yesus hanya merujuk hanya Allah yang baik. Tidak ada seorang pun yang baik kecuali Allah. Apakah benar bahwa Yesus mengesankan bahwa Dia bukan Allah? Kalau kita lihat konteksnya, justru sebaliknya. Tuhan Yesus hendak mengarahkan anak muda itu untuk melihat Yesus itu sebagai Allah, bukan hanya manusia biasa. Karena kesimpulannya begini, cuma dua. Yesus tidak baik atau Dia adalah Allah. Cuma dua kesimpulannya. Maksud dari pernyataan Tuhan Yesus dalam konteks ini, Yesus itu tidak baik atau Dia Allah. Itu yang mau Dia tegaskan kepada anak muda itu. Dan dari mana kesimpulan kita? Justru Yesus mengarahkan anak muda ini untuk melihat Yesus bukan hanya sekedar sebagai manusia biasa, tapi Dia adalah Allah yang daripada Allah lah segala sesuatu yang baik berasal. Nah, Tuhan Yesus hendak menegaskan kepada anak muda itu supaya anak muda itu memandang bahwa dari Dialah segala sesuatu yang baik itu. Nah, di mana ayat yang bisa menjadi pegangan kita untuk membuktikan kebenaran itu? Ayat 21. Ayat 21. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah." Tadi kan jelas bahwa keselamatan atau sesuatu yang baik hanya datang daripada
Allah. Hidup yang kekal hanya datang daripada Allah. Nah, Yesus menegaskan, ya, mendorong anak muda itu setelah dia menjual hartanya untuk mengikut Yesus. Artinya apa? Untuk dia mendapatkan hidup yang kekal, dia harus datang kepada siapa? Yesus. Dan ini setara dengan Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang sampai kepada Allah Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kesimpulan cuma dua, Yesus tidak baik atau memang dia adalah Allah itu sendiri. Dari konteks ini. Bisa nangkap Bapak Ibu? Bisa nangkap? Jelas. Tapi reaksi anak muda itu bagaimana? Sedih hatinya sebab banyak hartanya. Makanya Tuhan Yesus berkata apa? Sukar bagi seorang kaya masuk kerajaan surga, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk kerajaan surga. Siapa di sini yang mau kaya? Tidak ada yang mau kaya. Boleh nggak jadi kaya? Boleh. Yang nggak boleh itu kalau kita kaya, lalu kita menggantungkan hati kita pada harta kita. Sekaya apapun kita, tetap kita harus menggantungkan hati kita pada Tuhan. Tidak pada apapun dan siapapun, supaya kita nggak jadi rusak dan binasa. Binasa kita kalau kita menaruh hati kita pada sesuatu yang lain di luar Tuhan. Amin. Sukar bagi seorang kaya masuk kerajaan surga, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk kerajaan surga. Bayangkan, analoginya itu kan itu didramatisir banget. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum. Tapi lubang jarumnya itu jangan dipahami lubang jarum dalam pengertian sekarang ini, Pak. Modern lubang jarum. Itu jangankan onta, saya pun nggak bisa masuk, Pak. Itu jangankan onta, saya pun nggak masuk, Pak. Jadi ada tafsiran seperti ini, meskipun ini perdebatan. Jadi di Yerusalem itu ada gerbang Yerusalem yang disebut dengan lubang jarum. Ya. Nah itu kecil sekali, sempit. Nah untuk unta bisa masuk, dia harus duduk. Dan yang dorong itu nggak cukup hanya satu orang. Kalau satu orang sampai Tuhan Yesus datang kali kedua pun nggak akan bisa masuk. Nah harus ada berapa orang yang masuk. Susah sekali. Tetapi sesusah-susahnya onta masuk lubang jarum, lebih susah seorang kaya masuk kerajaan surga. Ya kecenderungan kalau kita kaya atau orang kaya itu ya begitu. Ya kebahagiaannya digantungkan pada hartanya, hidupnya digantungkan pada hartanya. Seharusnya bagaimanapun keadaan kita, hidup kita tetap harus kita gantungkan kepada siapa? Kepada Tuhan. Tidak ada yang lain, hanya kepada Tuhan. Jadi Tuhan ingin supaya kita memandang, Yesus ingin supaya kita memandang Dia sebagai Allah dan yang daripadanya segala sesuatu yang baik itu berasal. Amin. Tidak ada yang baik kecuali Allah. Dan konteks itu jelas menunjukkan bahwa Dia adalah Allah. Untuk itu, bagi setiap kita yang ingin mengalami kebaikan dari Tuhan, datanglah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.